atau di luar tetap menjaga protokol kesehatan ya, Nak. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Sebelumnya kita sudah ada pembagian kelompok ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian selanjutnya materi kita kali ini adalah mengenai penggunaan atau melakukan penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu apa itu sistem buku agenda? Apa itu surat masuk? Ada yang bisa? Surat masuk adalah surat yang dikirim perusahaan lain ke perusahaan. Oke, surat masuk itu surat yang diterima dari orang lain, dari perusahaan lain, ataupun dari pribadi orang lain kepada perusahaan kita atau perusahaan di mana tempat kita bekerja, ya. Kemudian untuk lebih jelasnya, melakukan penanganan surat masuk sistem buku agenda. Oke. Nah, melakukan penanganan surat masuk sistem buku agenda ini ada pada KD 34, yaitu menerapkan penanganan surat masuk, dan KD 44 melakukan penanganan surat masuk. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah mendeskripsikan 6 tahapan penanganan surat masuk sistem buku agenda dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda dengan benar. Oke, sebelum kita masuk pada penanganan surat masuk, ada beberapa peralatan yang diperlukan dalam penanganan surat. Peralatan yang diperlukan dalam penanganan surat tersebut ada baki surat yang digunakan untuk tempat berkas pada saat kita melakukan penyortiran surat. Kemudian ada buku agenda. Buku agenda ini akan kita pergunakan untuk mencatat surat masuk. Kemudian ada sekretaris desk file. Sekretaris desk file ini kita gunakan nantinya untuk penyampaian surat. Jadi sekretaris desk file. Yang keempat ada alat tulis berupa ballpoint, alat tulis berupa penggaris. Oke. Kemudian letter opener. Letter opener ini adalah pembuka surat. Pembuka surat itu bisa gunting, bisa cutter yang kecil. Kemudian saat kita membuka surat itu, yang perlu diperhatikan adalah mengketuk-ketuk surat, mengketuk-ketuk amplop surat itu agar suratnya turun, sehingga pada saat kita gunting bagian atasnya, itu suratnya tidak tergunting. Kemudian stempel organisasi pastinya. Yang ke-8 ada lembar tanda terima atau buku ekspedisi. Kemudian yang ke-9 adalah lembar disposisi. Lembar disposisi ini fungsinya untuk instruksi pimpinan. Jika surat masuk tadi bukan hanya diselesaikan oleh pimpinan, tapi diselesaikan juga oleh pejabat-pejabat lainnya. Oke, selanjutnya penanganan surat masuk sistem buku agenda. Itu berkaitan dengan pola penyelenggaraan kegiatan administrasi pada suatu kantor. Nah, ada 2 pola penyelenggaraan pada suatu kantor. Pola yang pertama adalah sentralisasi. Dan pola yang kedua adalah desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi itu adalah pola di mana
penanganan surat atau penanganan berkas ataupun penanganan filenya itu dilakukan secara terpusat. Artinya dalam satu kantor ada satu unit tata usaha yang menangani administrasi seluruh kantor. Pola yang kedua, desentralisasi. Nah, desentralisasi ini pola di mana kegiatan administrasi termasuklah itu penanganan berkas dilakukan di setiap bagian yang ada pada satu unit. Jadi tiap-tiap unit itu melakukan penanganan suratnya sendiri-sendiri. Kita masuk pada tahapan-tahapan penanganan surat. Ada 6 tahapan penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Tahapan yang pertama adalah tahapan dalam penerimaan surat ini tugas kita adalah menghimpun atau mengumpulkan surat, kemudian menghitung surat masuk, dan menandatangani bukti terima surat. Tugas yang kedua adalah penyortiran surat. Kegiatan ini merupakan kegiatan memisahkan surat berdasarkan. Yang ketiga adalah pencatatan surat. Surat ini dicatat ke dalam buku agenda. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam buku agenda itu ada 3 macam. Yang pertama, buku agenda tunggal. Yang kedua, buku agenda kembar. Yang ketiga adalah buku agenda berpasangan. Buku agenda tunggal ini di satu buku ataupun satu halaman itu untuk mencatat surat. Buku agenda kembar. Buku agenda kembar ini dia satu buku untuk satu surat. Satu surat masuk dan satu buku untuk satu surat keluar. Kemudian ada buku agenda berpasangan di mana pencatatan surat masuk maupun surat keluar itu ada dalam satu buku, hanya saja bedanya adalah pada halaman 1 itu untuk surat masuk, pada halaman kedua itu untuk surat keluar. Jadi dia hanya beda halaman dalam satu buku. Kegiatan yang keempat adalah pengarahan surat. Pengarahan surat ini merupakan surat akan diproses ya sesuai dengan instruksi pimpinan. Yang kelima adalah penyampaian surat. Penyampaian surat ini menyampaikan surat kepada pihak-pihak yang ditunjuk pimpinan dalam lembar disposisi. Dan yang terakhir adalah penyimpanan surat, di mana kegiatan penyimpanan surat ini menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Nanti akan kita pelajari ada 5 sistem penyimpanan surat. Oke, demikian penjelasan Ibu mengenai materi penanganan surat masuk sistem buku agenda. Oke, untuk lebih jauh yang lanjut sudah saya sampaikan. Kemudian silahkan kerjakan evaluasi dengan link yang saya bagikan melalui WhatsApp group, dan kemudian segera kumpulkan kerja kelompok dan bertemu kembali lagi nanti minggu depan pada pertemuan selanjutnya, itu KD 5 mengenai melakukan penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita tetap sehat. Saya akan langsung pimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.